Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maunding Risma, NIM 2019-11026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang full adder. Ada beberapa materi yang akan saya bahas pada full adder ini. Yang pertama itu tentang tabel kebenaran, yang kedua tentang gerbang logika, yang ketiga tentang simbol rangkaian, dan yang keempat tentang key map. Kemudian langsung saja, yang pertama pengertian. Full adder ini merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari dua buah bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Kemudian full adder ini terdapat 3 inputan, yaitu A, B, dan carry in, dan ada 2 output, yaitu sum dan carry out. Aplikasi dari full adder ini biasanya digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Kemudian full adder ini juga dapat dibentuk oleh 2 buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry out. Kemudian tabel kebenaran dan gerbang logika. Ini adalah tabel kebenaran dari full adder. Dalam rangkaian full adder ini terdapat 3 inputan. Ini. Kemudian maka dari itu kombinasi inputan yang mungkin akan sama dengan 8. Ini. Kemudian inputan dari A, B, dan C input ini akan menghasilkan 2 output, yaitu sum dan carry out. Ini adalah hasil dari sumnya, dan kemudian ini adalah hasil dari carry out-nya. Kemudian sebagai contoh, pada baris keempat ini, ketika inputan pada A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan carry ini sama dengan 1, yang berarti 0 ditambah 1 ditambah 1 secara desimal itu hasilnya akan sama dengan 2. Kalau 2 berarti 1, 0, yang artinya sumnya adalah 0 dan carry-nya adalah 1. Kemudian di sini tuh perlu diingat bahwa digit yang paling depan itu merupakan carry dan digit yang di belakangnya itu merupakan sumnya. Kemudian contoh yang kedua, yang bagian terakhir, 111 secara desimal akan sama dengan 3, dan secara biner 11, berarti sumnya itu sama dengan 1 dan carry-nya itu sama dengan 1 juga. Selanjutnya untuk gerbang logikanya, hasil sum pada rangkaian full adder ini menggunakan double XOR, yaitu A eksklusif B or B eksklusif. Sementara itu untuk output pada carry out-nya itu menggunakan gerbang logika A dan B, atau C input dan A XOR B. Kemudian selanjutnya ini adalah gerbang logika dari full adder, atau bagan gerbang logika dari full adder. Dilihat dari bagannya ini, untuk sum ini tuh menggunakan double XOR A dan B. Di XOR akan terlebih dahulu, A dan B ini di XOR terlebih dahulu, kemudian masuk lagi ke XOR dan inputan yang berbeda, yaitu
dengan inputan yang berbeda, yaitu B dan C dan carry input, sehingga akan menghasilkan sum. Kemudian untuk carry out ini menggunakan carry out ini utamanya adalah atau menggunakan gerbang terakhirnya, yaitu OR. Yang di OR-kan adalah input pertama, yakni A dan B. Kemudian selanjutnya ini adalah simbol dari rangkaian full adder, di mana terdiri dari gerbang XOR, AND, dan gerbang OR. Kemudian ini adalah key map dari full adder. Ini adalah tabel kebenarannya dan hasil dari key map-nya. Kemudian kesimpulan dari full adder ini, full adder ini dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Penjumlahan bilangan-bilangan biner sama halnya dengan penjumlahan bilangan desimal, di mana hasil penjumlahan tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu sum dan carry. Apabila hasil penjumlahan pada suatu tingkat atau kolom melebihi nilai maksimumnya, maka output carry akan berada pada keadaan logika 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Saputra, NIM 2019-11209. Saya di sini mewakili kelompok untuk membahas materi tentang half adder bagian tabel kebenaran. Jadi half adder itu merupakan salah satu operasi penjumlahan pada bilangan biner yang paling sederhana. Ini digunakan hanya untuk menjumlahkan dua input dalam satu bilangan biner, yaitu pada bilangan A dan B yang masing-masing memiliki satu digit angka. Nah, jika pada penjumlahan ini yang menggunakan 3 inputan, maka half adder ini tidak memenuhi untuk persyaratan ini. Dari hasil kedua inputan ini akan menghasilkan dua output, yaitu output summary out atau bisa kita bilang sum, dan yang kedua itu carry out atau carry. Akan lebih jelas lagi kita membahas di tabel kebenarannya. Oke, jadi inputan A dan inputan B ini tuh berupa 1 bit saja, yang menghasilkan 4 kombinasi, dan kemudian hasilnya ini itu dalam bentuk sum. Nah, sum ini itu diperoleh dari hasil 0 sama dengan 0, 0 1 sama dengan 1, 1 0 sama dengan 1, dan 1 sama dengan 0. Sehingga perolehan ini itu sesuai dengan gerbang logika XOR. Nah, sederhananya itu XOR ini didapat dari jika inputannya sama, maka menghasilkan 0. Dan apabila inputannya berbeda, maka hasilnya 1. Oke. Nah, jika inputan bernilai 1 dan 1, maka hasilnya 1 untuk carry 1.
dihapus dulu. Oke, jika inputannya 1, maka hasilnya 1. Jika inputannya 0, maka hasilnya akan 0. Dan 0 dan 1 berbeda itu akan tetap menjadi 0. Nah, namun ini bisa diartikan juga carry ini itu jika inputannya 1 ditambah 1 dan 1 secara desimal, maka kita dapat mengartikan itu seperti 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Dan 2 jika dikonversikan jika 2 dikonversikan sebagai bilangan biner, maka itu hasilnya 10. Nah, untuk mendapatkan carry ini, angka dimasukkannya ke sini, carry. Nah, untuk mendapatkan sum. Untuk mendapatkan sum 0 itu didapat dari di belakang angka ini, yaitu 0. Secara sederhananya itu, maka pada gerbang logika ini itu hanya memerlukan gerbang N. Ini itu gerbang N. Oke, mungkin itu saja penjelasan mengenai materi half adder bagian tabel kebenaran. Apabila masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Asis Setiawan dengan NIM 2019-11049 dari kelompok E kelas D untuk mata kuliah teknik digital. Nah, jadi saya kan mempresentasikan yang berjudul half adder dengan submateri gerbang logika. Jadi kalian udah pada tahu belum sih apa itu half adder? Kalau belum tahu, mari kita kulik sebelum ke yang lain. Oke. Yang pertama, apa sih half adder? Nah, half adder itu kan merupakan rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binari yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 2 input dan 2 buah output. Salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Nah, itu dia dari half adder pengertiannya. Dan yang kedua, apa itu gerbang logika? Oke, sebelum kita pelajari apa misalkan gerbang logika belum tahu, oke, kita kulik lagi sedikit demi sedikit apa itu yang dinamakan gerbang logika. Oke, jadi gerbang logika merupakan suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Nah, gerbang logika atau sering juga disebut gerbang logika boolean merupakan sebuah sistem pemrosesan dasar
yang dapat memproses input-input yang berupa bilangan biner menjadi sebuah output yang berkondisi yang akhirnya digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, jadi di gerbang logika itu ada bermacam-macam gerbang, yaitu yang pertama ada gerbang AND. Gerbang AND akan berlogika 1 atau keluarannya akan berlogika 1 apabila semua masukan atau inputannya berlogika 1. Namun apabila semua atau salah satu masukannya berlogika 0, maka outputannya juga akan berlogika 0 gitu. Yang kedua ya, udah gerbang OR. Gerbang OR akan berlogika 1 apabila salah satu atau semua inputan yang dimasukkan bernilai 1, dan apabila keluaran yang diinginkan berlogika 0, maka inputan yang dimasukkan harus bernilai 0 semua. Nah, yang ketiga yaitu ada gerbang NOT. Gerbang NOT itu berfungsi sebagai pembalik atau inverter, yang mana outputnya akan bernilai terbalik dengan inputannya. Yang keempat yaitu NAND atau gerbang NAND. Nah, gerbang NAND ini kan akan bernilai atau outputnya akan berlogika 0 apabila semua inputannya bernilai 1, dan outputannya akan berlogika 1 apabila semua atau salah satu inputannya bernilai 0. Itu yang kelima, yaitu ada gerbang NOR. Nah, apa sih gerbang NOR itu? Jadi gerbang NOR merupakan gerbang logika yang outputannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya bernilai 0, dan outputannya akan berlogika 0 apabila semua atau salah satu inputannya berlogika 1. Yang keenam yaitu gerbang XOR. Nah, gerbang XOR itu merupakan kepanjangan dari eksklusif OR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila inputannya berbeda. Namun apabila semua inputannya sama, maka akan memberikan keluaran 0. Yang ketujuh itu gerbang XOR, merupakan kepanjangan dari eksklusif NOR, yang mana keluarannya akan berlogika 1 apabila semua inputannya sama, namun apabila inputannya berbeda maka akan memberikan output berlogika 0. Oke, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan simbol rangkaian half adder. Rangkaian half adder biasa diberi simbol seperti gambar berikut. Rangkaian half adder memiliki dua terminal input untuk dua variabel bilangan binar dan dua terminal output, yaitu pada gambar itu disimbolkan S dan C, atau S itu summary out dan C itu carry out. Rancangan diagram logika menggunakan XOR dan AND. Masukannya ini inputnya diberi simbol A dan B, dan keluarannya sum dan carry out. Kemudian cara kerja dari rangkaian ini dapat terlihat pada tabel kebenaran di bawah ini. Pada tabel kebenaran ada input A dan B, 00, 01, 10, dan 11. Outputnya ada carry dan sum 00, 01, 01, dan 10. Dari tabel kebenaran di slide sebelumnya dapat dilihat bahwa cara kerja dari rangkaian half adder menyerupai rumus dasar penjumlahan bilangan binar. Rumus dasar penjumlahan binar itu 0 tambah 0 sama dengan 0, carry-nya 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, carry-nya 0. 1 tambah 0 sama dengan 1, carry-nya 0. 1 tambah 1 sama dengan 0, carry-nya 1. Tiga aturan yang pertama ini mudah dimengerti. Sedangkan yang keempat menyatakan bahwa
penjumlahan binar 1 tambah 1 sama dengan 0, carry-nya 1, angka 1 di sini hasil penjumlahan dibawa ke kolom yang mempunyai tingkatan lebih tinggi dan dikatakan terdapat carry. Kemudian karena menyerupai prinsip dasar penjumlahan binar, rangkaian tersebut dikatakan sebagai rangkaian penjumlahan pada rangkaian half adder. Penjumlahan yang dilakukan hanya melibatkan carry out. Carry out itu sisa hasil penjumlahan. Padahal pada kenyataannya sering dijumpai bahwa dalam penjumlahan selalu atau sering melibatkan carry in. Carry in itu sisa hasil penjumlahan yang harus ditambahkan pada bilangan berikutnya. Karena itu dibutuhkan rangkaian adder yang dapat melibatkan carry in sehingga proses penjumlahan dapat dilakukan dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabil Rahmadani Saputra dengan NIM 2019-11024. Saya dari kelompok E dengan mata kuliah Teknik Digital dengan dosen pengampunya adalah Ibu Sofitri Rahayu, SPD Master Engineering. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah dibagikan kepada saya. Adapun judul materinya adalah rangkaian adder paralel 2 bit dengan menggunakan half adder. Adapun half adder itu sendiri merupakan suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner hingga 1 bit saja. Adapun pada rangkaian half adder ini memiliki 2 buah inputan dan 2 buah outputan, yang dimana 2 buah inputan itu diwakilkan dengan A dan B dan 2 buah outputannya adalah summary atau carry. Bisa dilihat di dalam PPT yang sudah saya beri pointer ini. Dan pada rangkaian paralel half adder ini terdiri dari 2 buah gerbang logika penyusun, yaitu gerbang logika XOR dan gerbang logika AND. Yang dimana pada gerbang logika XOR ini terdiri dari 2 buah inputan dan 1 buah outputan, yaitu summary atau S. Dan pada gerbang yang diparalelkan adalah gerbang logika AND, yang dimana menghasilkan outputan berupa carry atau C. Bisa dilihat oleh teman-teman semua bentuk dari rangkaian paralel half adder 2 bit di dalam PPT yang telah saya buat. Untuk melihat tabel kebenarannya sendiri bisa dilihat di sebelahnya. Apabila kita memasukkan data pada inputan A adalah 0 dan inputan B-nya adalah 0, maka yang akan dikeluarkan dari gerbang logika XOR atau outputan di XOR ini adalah 0. Mengapa demikian? Karena hal ini sejalan dengan rumus boolean pada gerbang logika XOR, yang dimana rumus booleannya adalah Z sama dengan A eksklusif B. Contohnya seperti ini, jika kita memasukkan data bilangannya 0 dan 0 pada kedua inputan, maka pada summary-nya atau outputannya adalah 0. Apabila kita memasukkan 0, 1, atau 1, 0, maka hasil summary-nya tetap adalah 1, 1. Nah, apabila kita memasukkan data bilangan biner pada A dan B ini 1, 1, maka hasil summary-nya adalah 0. Lalu pada gerbang logika yang diparalelkan adalah AND. Apabila kita memasukkan di sini 1 dan 0, maka pada carry-nya atau outputan pada gerbang AND ini akan menghasilkan 0. Hal ini sejalan dengan rumus boolean pada gerbang logika AND, di mana Z sama dengan A dikalikan B. Apabila A-nya 1, maka B-nya 0, maka 1 kali 0 adalah 0. Bisa dilihat di tabel kebenaran. Baiklah, itu saja yang hanya dapat saya jelaskan dari materi yang saya dapatkan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Saputra, NIM 2019-11234. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai rangkaian adder paralel 2 bit dengan menggunakan full adder. Nah, sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya mengenai full adder. Nah, di sini saya akan coba membahas
mengenai rangkaian header paralel 2 bitnya dengan menggunakan full header. Nah, di mana untuk rangkaian full header itu adalah seperti ini. Nah, saya akan mengulas kembali. Sebelumnya oleh teman saya juga sudah dibahas mengenai rangkaian half header. Nah, di mana rangkaian half header ini itu bersangkutan dengan rangkaian full header. Di mana rangkaian full header ini itu tersusun oleh dua rangkaian half header. Nah, jadi satu rangkaian full header ini tersusun dari dua rangkaian half header dan ditambahkan oleh gerbang OR. Karena di rangkaian full header ini itu kita menggunakan 3 buah gerbang logika. Nah, yang pertama itu ada gerbang logika XOR, kemudian ada gerbang logika AND, dan gerbang logika OR. Nah, di rangkaian half header juga dia itu memiliki 3 inputan dan 2 buah outputan, di mana outputan itu adalah sum dan carry. Nah, di satu buah rangkaian full header seperti ini, itu sama dengan 1 bit. Nah, jadi satu rangkaian ini adalah 1 bit. Nah, ini adalah contoh dari diagramnya. Jadi satu rangkaian ini sama dengan 1 bit. Nah, karena di sini saya akan mencoba bahas mengenai rangkaian 2 bit, jadi kita pada saat merangkai itu menggunakan 2 buah rangkaian full header seperti ini. Jadi itu dirangkai 2 buah full header-nya agar menjadi 2 bit. Nah, ini adalah rangkaian full header 2 bit. Nah, di sini terlihat ya, jadi kita menggunakan 2 buah full header. Nah, ini full header yang pertama dan ini adalah full header yang kedua. Nah, di rangkaian full header 2 bit ini dia memiliki inputan itu masih sama 3, kemudian full header kedua juga 3, dan dia mengeluarkan outputan itu 3. Itu ada outputan sum, kemudian sum juga sama C2 atau carry 2. Nah, di mana di rangkaian 2 bit ini itu untuk gerbang logiknya masih sama seperti rangkaian awal, itu ada XOR 2, kemudian ada gerbang AND dan OR. Nah, bedanya di sini untuk 2 bit ini kita outputan dari full header yang pertama, full header pertama itu yang outputan carry-nya atau C itu masuk ke input rangkaian full header yang kedua yang masuk ke C juga. Jadi si C di sini nih di rangkaian full header pertama outputnya itu masuk ke input si C, input C rangkaian full header yang kedua. Nah, jadi makanya di sini outputannya menjadi 3 karena outputan yang carry atau C dari full header pertama itu masuk ke rangkaian input C yang input C untuk full header yang kedua. Untuk AB-nya itu tetap input masing-masing, cuma yang membedakan itu input C-nya kita dapatkan dari full header yang pertama, outputan dari full header yang pertama yang ini nih, dari sini masuk ke sini. Nah, untuk rangkaian full header-nya itu tetap sama, hanya inputnya aja yang berbeda. Di full header yang kedua itu C-nya kita dapatkan dari output full header yang pertama. Nah, ini udah ada 3 outputan itu. Ini adalah rangkaian full header 2 bit ya. Dan ini adalah diagramnya di mana A0, B0, A1, B1, kemudian C0. Nah, di sini kan 3 inputan ya untuk full header itu. Nah, jadi satu full header kan 1 bit. Nah, jadi kita 2 bit itu kita menggunakan 2 full header. Nah, di sini juga udah terlihat jelas ini untuk inputnya nih, ini
outputnya, kemudian output full adder pertama C-nya itu masuk ke full adder kedua, masuk ke C juga. Nah, di full adder kedua baru C atau carry-nya itu menjadi outputan. Nah, jadi di full adder di rangkaian paralel full adder dengan 2 bit itu seperti ini ya. Untuk rangkaiannya itu seperti ini, kita menggunakan 2 buah full adder. Itu saja, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ali Putra Uludin dengan NIM 2019-11226. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram rangkaian adder 3 bit. Nah, di sini adalah rangkaiannya, di mana problem ini adalah soal yang dibahas, dan AB di sini itu adalah inputnya sebagai input. Nah, di sini ada sigma. Sigma itu bisa dibilang juga dengan sum, dan CO ini adalah carry out, dan C ini adalah carry in. Nah, di mana di setiap 2 bit atau 3 bit ini, carry out ini akan membawa outputannya itu ke carry in. Kita langsung menuju ke contoh soal, di mana di sini ada A-nya bernilai 101 dan B-nya 110. Sebelum itu di sini itu ada MSB dan LSB, atau most significant bit dan less significant bit. Nah, untuk menaruh angka ini 101 itu dimulai dari MSB dulu. Jadi untuk A-nya itu 1, 0, 1, dan B-nya itu 1, 1, 0. Nah, untuk perhitungannya kita mulai dari LSB, di mana A1 ditambah B1, 1 ditambah 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, hasil dari pertambahan ini itu ditaruh di sum, dan sementara karena dia nggak ada sisa kan, jadi 0, COT-nya 0. Yang dari COT ini akan dibawa ke C-in. Nah, kemudian yang kedua itu ada B2 plus A2 atau 1 plus 0. Hasilnya adalah 1. Kita masukkan ke sumnya. Kemudian tidak ada sisa juga, 0 di sini. Carry out-nya membawa ke carry in. Nah, selanjutnya interaksi itu ada B3 ditambah 3, 1 ditambah 1. Itu kan hasilnya 2 ya, karena ini karena ini di akhir perhitungan, jadi ya sumnya itu adalah 1, dan carry out sisanya itu adalah 1 juga, dan dia tidak membawa ke carry in lagi karena udah di ujung. Nah, tapi apabila misal A2 dan B2 ini adalah 1 plus 1, maka hasilnya adalah dia akan menyisakan angka 1 di sini, dan hasil dari perhitungannya itu adalah 0, seperti itu. Jadi untuk hasil dari 101 dan 110 ini adalah dilihat dari MSB, yaitu 1, 1, 1, 1. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata menimbakan, terima kasih. 2019-11-211. Terkait dengan penugasan kelompok kemarin pada mata pelajaran teknik digital. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan
apa yang saya ketahui mengenai dengan rangkaian pengurang atau biasa kita sebut dengan rangkaian subtraktor. Rangkaian pengurang atau subtraktor merupakan rangkaian elektronik digital yang dipakai untuk melakukan operasi pengurangan dari dua bilangan biner. Proses operasi pengurangan ini menggunakan prinsip dasar yang sama dengan rangkaian penjumlahan biner. Jika dua buah angka XI dan YI dikurangkan satu sama lain membentuk XI, YI, maka kita akan memperoleh dua buah hasil di bagian outputnya, yaitu bit beda atau difference, biasa dilambangkan dengan huruf DI, dan bit pinjaman atau borrow, biasa dilambangkan BI plus 1. Jika kita mengikutkan bit pinjaman BI dari bagian SMB, most significant bit, operasi pengurangan yang lengkap yaitu BI XI dikurang YI. Operasi untuk mendapatkan dua bit output akan mengikuti proses di bawah ini, yang dimana DI sama dengan XI, YI dan BI, sedangkan BI plus 1 atau borrow in plus 1, borrow I plus 1 sama dengan key map I nya yaitu 1, 2, 3, dan 7. Jadi, rangkaian pengurang atau rangkaian subtraktor dibagi menjadi beberapa, tepatnya dua, yaitu yang pertama yaitu rangkaian half subtraktor atau biasa kita sebut dengan rangkaian pengurang setengah, dan yang kedua yaitu rangkaian full subtraktor atau rangkaian pengurang penuh. Yang pertama, rangkaian half subtraktor atau rangkaian pengurang setengah atau half subtraktor merupakan implementasi dari operasi pengurangan dasar dua bilangan biner. Jadi persamaan umumnya dapat kita lihat seperti ini, yaitu A0 dikurang B0 sama dengan R0 ditambah B out, yang dimana B out ini merupakan borrow out. Pada rangkaian ini tidak ada pengurangan borrow in yang dilibatkan, yang artinya pada rangkaian ini proses pengurangannya itu belum sempurna. Berikut ini adalah rumus atau rumus dasar pengurangan biner yang dapat dilakukan oleh half subtraktor atau rangkaian pengurang setengah, yaitu 0 dikurang 0 sama dengan 0, borrow 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, borrow 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, borrow 0, 1 dikurang 1 sama dengan 0, borrow 0. Berdasarkan rumus dasar di atas, didapatlah tabel kebenaran berikut seperti gambar di bawah ini, yang dimana jika A0-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan 0, didapatlah outputan R0 sama dengan 0, dan B out-nya itu atau borrow out-nya itu sama dengan 0. Jika A0-nya sama dengan 0, B0-nya sama dengan logika 1, didapatlah outputan R0 logika 1, B out-nya juga logika 1. Dari tabel tersebut, kita lihat bahwa pengurangannya itu belum melibatkan adanya borrow in. Biasanya borrow in itu simbolnya itu B in. Tapi pada tabel kebenaran ini tidak ada B in. Yang ada itu B out. Berdasarkan tabel kebenaran ini, polanya itu kira-kira seperti bentuk di bawah ini, yang dimana A0 dikurang B0 sama dengan R0 plus B out atau borrow out. Dari tabel kebenaran di atas, didapatlah persamaan R0 dan B out-nya itu dengan menggunakan key map. Jadi dengan menggunakan key map didapatlah persamaan R0 dan B out-nya. Berikut adalah persamaannya. R0 sama dengan A bar 0 dikali B0 plus A0 dikali B
B bar 0, 0 bar, sama dengan A0 plus B0. Begitupun juga dengan B out-nya itu A bar 0 kali B0. Berdasarkan Key-map di atas, didapatlah sebuah rangkaian atau bentuk dari rangkaian pengurang setengah. Jadi ini merupakan bentuk dari rangkaian pengurang setengah atau rangkaian halus subtraktor yang dimana A0-nya sama A0 dan B0-nya itu bertindak sebagai input dan R0 serta B out-nya itu bertindak sebagai output. Adapun simbol dari rangkaian ini, rangkaian pengurangan setengah ini dapat kita lihat pada gambar ini. Jadi A dan B-nya itu bersifat sebagai input, sedangkan R dan B out-nya itu bertindak sebagai output. Dan yang kedua yaitu rangkaian full subtraktor atau rangkaian pengurang penuh. Karena ketidakmampuan rangkaian pengurang setengah atau rangkaian pengurang atau rangkaian halus subtraktor dapat melibatkan boroin, maka hal ini diatasi oleh rangkaian full subtraktor. Sesuai dengan namanya, full subtraktor atau pengurang penuh merupakan penjumlahan penuh yang masuknya sudah melibatkan borout dan boroin, B out dan B in dalam prosesnya, sehingga proses pengurangan dapat dilakukan dengan sempurna. Ini merupakan untuk persamaan umumnya dapat dilihat pada gambar ini, yang dimana A1 dikurang AI dikurang BI dikurang B in sama dengan RI plus B out, yang dimana I-nya ini dapat berupa angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan untuk pola pengurangannya dapat dilihat pada gambar berikut, yang dimana BI dikurang AI sama dengan dikurang B1 sama dengan R1 plus B out. Berdasarkan pola di atas, didapatlah sebuah tabel kebenaran atau truth table berikut, yang dimana jika A1-nya sama dengan 0, B1 sama dengan 0, BI-nya juga sama dengan 0, didapatlah outputan R1 logika 0, B out-nya juga logika 0, dan seterusnya. Dari tabel kebenaran ini, untuk mendapatkan nilai RI dan B out kita menggunakan Key-map. Dengan menggunakan Key-map didapatlah nilai dari RI dan B out-nya. Dari hasil Key-map di atas, kita bisa merancang sebuah rangkaian full subtraktor atau rangkaian pengurang penuh seperti gambar rangkaian berikut. Jadi ini merupakan rangkaian pengurang penuh atau rangkaian full subtraktor, yang dimana A1, B1, dan BI-nya itu bertindak sebagai inputan. R1-nya itu sebagai output dan B out-nya itu juga sebagai output. Pada dasarnya rangkaian pengurang penuh ini dibentuk dari dua buah rangkaian setengah yang masing-masing boro out-nya itu B out-nya itu digabungkan dengan gerbang OR. Adapun simbol dari rangkaian pengurang penuh ini dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi ini merupakan gambar simbol dari rangkaian pengurang penuh, yang dimana A1, B dan B-nya itu bertindak sebagai input dan R dan B out-nya itu sebagai output. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai rangkaian pengurang atau rangkaian subtraktor. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.